Yuk kita sekarang cek gimana caranya follow trend dan kenapa kemarin gue entry di sini. Bahkan ketika ada news itu bisa entry di sini, gue nggak entry sayangnya. Nah, gimana cara follow trend, down trend kayak gini? Pertama basic dulu kita tahu tentang high, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Dan ketika ada pelanjutan trend bakal ada boss atau break of struktur. Dimana kita lihat contoh di sini atau yang semalam aja lah yang gua sempat share di Discord. Ya, ketika ada yang tanya tentang mappingan gua share tentang entry di sini. Yo, gimana caranya? Satu yang harus dilihat di sini ada boss dulu. Kita turun ke time frame kecil. Kita time frame besar untuk lihat tren itu lagi gimana dan time frame kecil untuk kita cari tempat entry. Contoh, di sini itu udah ada yang namanya boss break of struktur, berarti secara teori teori struktur market bakal masih ada pelanjutan tren ketika dia udah ada boss di sini. Oke, kita bisa ngambil entry untuk follow trend. TP pertama sesuai di sininya, dan TP kedua ketika nanti dia bikin lower low baru dan ya kayak gini lagi. Oke, di sini ketika udah ada boss itu supply atau secara teori yang ini itu di mana? Gua kemarin entry di sini. Kenapa? Karena kalau kita marking SND, zona sell atau supply fresh itu pasti ada di sini. Stop loss pasti di sini. Tapi kenapa kemarin gua akhirnya marking lebarin ke stop loss ke 46? Kita juga lihat di sebelah kirinya ini apa? Kalau kita lihat di sini itu ada yang namanya, dan ya, stop loss pas di sini dan market running. Kenapa nggak gua bikin pas di sini? Ini gua hapus dulu. Karena secara biasanya kalau gua bikin stop loss itu pasti kecil. Contoh kenapa stop loss ditaruh pas di sini, nggak dilebarin. Gua kasih contoh market yang di atas ini. Oke, ketika market ini running drop, kita cari follow trendnya itu di mana? Area freshnya itu di mana? Ada di sini, supply fresh. Kita lihat ya, ke trigger, dan ini pun ketika ada news. Apakah news ngaruh? Enggak. Sekali lagi gue ngomong, news enggak ngaruh, cuma untuk mempercepat harga sampai ke tempat tujuan dia. Oke, dapat. Stop loss di mana kalau ini? Sama, stop loss pasti di ujung sini. Itu udah. Dan kita cari TP pertama di ketika ada bos. Kita copy dulu. Nah, di sini ada bos kemarin pas news itu. Nah, TP pertama di sini pasti, dan lihat ketika di apa lower low itu bakal ada reaksi. Dan satu lagi yang untuk memvalidkan kenapa gua entry kemarin di sini, itu ada satu lagi yang namanya volume atau indikator lah. Sebenarnya ada apa pakai volume ini, tapi bakal susah untuk yang newbie untuk baca volume ini. Ya kita pakai yang AO aja yang banyak orang pakai. Oke. Ketika gue entry di sini, juga harus baca apakah benar harga itu udah overbought atau harga udah terlalu atas secara volume. Ya. Dan drop. Oke. Apakah cuma kayak gini doang? Kita lihat juga yang di sini. Apakah harga udah over ketika kita ambil entry di zona ini? Apakah harga itu udah overbought? Ini ditambah ini udah di atas. Oke. Layaknya SNR kalau di atas sudah resisten, di bawah support, dan kalau di atas karena kita follow trend turun, berarti kita cari volume yang di atas. Simpelnya kayak gitu aja. Detailnya kapan-kapan aja, Pak. Kurang lebih kayak gitu dulu. Ada yang mungkin masih bingung. Indikator ini nggak dipakai untuk kita entry. Contoh, tadi gua buy di sini, itu kena SL. SL gua kecil, ya market running. SL gua pasti kecil.
Kenapa? Secara indikator, iya dia udah di bawah kan. Berarti tinggal kita nunggu di atas. Tapi ketika uh, uh, di bawah dia nggak ada tanda-tanda indikator harga udah overbought kayak gini. Kenapa? Kembali lagi struktur dia masih downtrend, belum ada pembalikan kayak gini. Ya kurang lebih kayak gitu lah, nggak usah panjang-panjang, ini video kayaknya udah lama. Ya yang nggak paham komen aja, ntar gua baca, ya gua balas kalau lagi gabut. Oke Pak, thank you Pak.